just to be back in general on the pitch with my own performances, I'm really happy, and hopefully we can continue it all the way. Boom! Leeds United resmi kembali ke Premier League. Dan yang bikin lebih spesial di balik kesuksesan ini, ada darah Indonesia yang ikut mengalir di jantung pertahanan mereka. Pascal Struijk, sang bek tangguh, jadi kunci utama promosi Leeds ke Liga Inggris. Gak cuma solid di lini belakang, Struijk tampil konsisten sepanjang musim. Gak heran kalau namanya dielulukan fans di Elland Road. Tapi, siapa sih sebenarnya Pascal Struijk? Dan gimana perjalanan karirnya sampai bisa jadi bagian penting dari momen bersejarah ini? Lahir di Belgia dan memiliki darah Indonesia, Struijk menjadi bagian penting dari kebangkitan Leeds. Dia tidak hanya menjaga pertahanan tetap solid, tetapi juga menyumbang gol-gol penting dalam momen krusial. Musim 2024-2025 adalah buktinya. Saat Leeds mengamankan tempat di kasta tertinggi Inggris 2 laga sebelum musim berakhir. Perjalanan panjang yang dimulai sejak 2018 bersama Leeds akhirnya mencapai klimaks. Dari debut profesional hingga jadi sosok sentral promosi kedua ke kasta tertinggi Inggris, karir Struijk seperti ditulis dengan tinta ketekunan dan dedikasi. Dalam 44 pertandingan Championship, Leeds hanya kebobolan 29 gol, sebuah angka yang mencerminkan kekuatan pertahanan mereka. Salah satu pilar utama di balik solidnya lini belakang ini adalah Pascal Struijk. Di bawah asuhan Daniel Farke, Struijk jadi pilihan utama di jantung pertahanan. Konsistensinya membuat Elland Road menjelma jadi benteng yang sulit ditembus. Struijk tampil dalam 35 laga musim ini, dan perannya tak cuma bertahan. Ia juga memberi kontribusi nyata di lini serang. 5 gol berhasil ia lesakkan. 3 lahir dari skema bola mati, 2 lainnya dari titik putih. Tenang, presisi, dan efektif, atribut langka untuk seorang bek tengah. Struijk tetap jadi andalan Leeds di semua ajang musim ini. Meski tim melakukan rotasi, ia tampil di FA Cup dan Carabao Cup, menunjukkan kepercayaan penuh dari pelatih. Konsistensinya mencerminkan dedikasi dan etos kerja tinggi dalam membela Panjilit. Pemain keturunan Indonesia itu kembali mengukir kesuksesan membawa Leeds United untuk promosi ke Premier League musim 2025-2026. Kemenangan atas skor 6-0 Stoke City pada duel hari Senin 20 April tersebut memastikan Leeds United meraih 1 tiket promosi ke Premier League musim depan. Pascal Struijk mulai mencuri perhatian saat Leeds masih berjuang di Championship. Di bawah arahan Marcelo Bielsa, Leeds tampil luar biasa menjadi juara dengan 93 poin dan kembali ke Premier League. Struijk pun terus bertahan. Dari musim ke musim, ia menjelma jadi sosok penting di lini belakang Leeds di level tertinggi. Struijk bergabung dengan Leeds United pada musim 2017-2018. Kala itu, Struijk tak banyak dapat menit bermain. Begitu juga pada musim 2018-2019. Kesabaran Struijk bertahan di Leeds berujung positif pada musim 2019-2020. Meski Leeds terdegradasi pada musim 2022-2023, Struijk tetap setia, dan keputusannya berbuah manis. Musim 2024-2025, Struijk kembali membawa Leeds meraih tiket promosi ke Premier League, merupakan bukti loyalitas dan perjuangan yang tak pernah setengah-setengah. Bayangin ini, bendera merah putih berkibar di Premier League. Yap, Pascal Struijk berpeluang jadi pemain timnas Indonesia pertama yang mentas di liga paling bergengsi di dunia. Leeds United bakal menjadi salah satu tim yang bakal promosi ke Premier League musim depan. Keberhasilan tersebut sekaligus jadi kabar baik bagi para pendukung timnas Indonesia. Sebab salah satu penggawa Leeds United yakni Pascal Struijk digadang-gadang masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi. Sebelumnya, dalam sebuah wawancara pada 2020, Pascal Struijk mengaku memiliki darah Indonesia dari sang kakek dan nenek. Rumor naturalisasi Pascal Struijk pun kian berhembus kencang setelah pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert
terlihat datang langsung menyaksikan pertandingan Oxford United versus Leeds United akhir pekan kemarin. Pada laga yang berakhir dengan kekalahan Oxford United 0-1 dari Leeds United itu, Patrick Kluivert duduk bersama dengan Pascal Struijk. Rumor naturalisasi Pascal Struijk ke timnas Indonesia juga sebelumnya sudah dibocorkan media Belanda. Football Premier. Petinggi Football Premier Danny van Laar membocorkan Pascal Struijk sudah diizinkan membela timnas Indonesia. Dan seorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Danny van Laar pada September 2024 lalu. Andai rumor tersebut menjadi kenyataan, Pascal Struijk bakal jadi penggawa timnas Indonesia pertama yang tampil di ajang Premier League. Dalam sebuah wawancara pada 2020, Pascal Struijk mengaku memiliki darah Indonesia dari sang kakek dan nenek. Kakek Pascal Struijk bernama Peter Weidemuller yang lahir di Surabaya, Jawa Timur. Mengutip dari @pemainketurunan.id, nenek Pascal Struijk, Ineke van de Brink, bahkan pernah menjalani pendidikan di Universitas Pajajaran. Fakta di atas menunjukkan bek bertinggi badan 190 cm ini eligible untuk memperkuat timnas Indonesia. Jika benar menjalani proses naturalisasi WNI, Pascal Struijk merupakan kepingan puzzle terakhir di lini pertahanan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Patrick Kluivert, Pascal Struijk dapat mengisi posisi bek tengah sebelah kiri. Sempat masuk radar naturalisasi PSSI dan disebut-sebut semakin dekat bergabung dengan timnas Indonesia, kini Pascal Struijk berpotensi menjadikannya pemain pertama dari Premier League yang membela skuad Garuda. Setelah sempat menolak panggilan, kini segalanya berubah. Struijk adalah bek tengah dengan kemampuan mumpuni. Namun, untuk menembus skuad utama timnas Belanda bukan perkara yang mudah. Situasi ini bisa menjadi titik balik baginya untuk mempertimbangkan opsi lain dan Indonesia bisa menjadi jawaban yang tepat. Tak ada waktu yang lebih tepat dari sekarang bagi Struijk untuk mengambil keputusan besar dalam karir internasionalnya. Jika terus menunggu panggilan yang belum tentu datang dari Belanda, usianya bisa terbuang tanpa kesempatan bersinar di panggung internasional.